Oke, halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh teman-teman semuanya. Ya, di depan layar HP Anda semua ini adalah banyak bahan teman-teman. Dan saya kali ini akan membahas tentang bahan sampo mobil yang tanpa sentuh atau sampo motor yang tanpa sentuh ya. Ini ada banyak sekali. Ada 15 bahan ya, termasuk pewarna dan juga pewangi ya teman-teman. Dan di sini saya akan bahas satu persatu dan juga mengenai sifat dari bahan-bahan tersebut ya teman-teman. Nah, yang pertama yaitu ini ya, ada Aquades ya teman-teman. Nah, ini Aquades. Nah, Aquades ini sangat penting sekali ya untuk kita membuat segala sesuatu tentang kimia ya. Nah, Aquades ini adalah air mineral yang telah diproses dengan cara destilasi ya teman-teman, atau disuling sehingga diperoleh air murni atau H2O yang bebas mineral. Nah, kalau ditinjau dari namanya, Aquades ini terdiri dari dua kata yaitu aqua dan destila ya. Jadi aqua artinya destila, aqua artinya air ya, destila artinya penyulingan. Oke, maksudnya begitu. Jadi Aquades adalah air mineral yang hasil penyulingan dari yang kita sebut Aquades ya. Untuk metode yang digunakan biasanya untuk memperoleh Aquades atau penyulingan ini atau pemisahan campuran kimia menjadi komponen-komponen dengan cara dipanaskan teman-teman, hingga mencapai titik didihnya, kemudian uapnya itu didinginkan menjadi cair sehingga jadilah Aquades seperti ini ya. Itu bahan yang pertama untuk sampo toklesnya. Yang kedua adalah Texapon ya, yang tidak asing lagi di mata kita pecinta sabun apapun ya. Ini Texapon. Jadi pembuatan apapun atau segala persabunan pasti tidak jauh dari Texapon ini teman-teman ya. Sudah paham ya untuk Texapon, mungkin untuk mengenai sifat dari bahan Texapon ini ya. Oke, kemudian yang ketiga adalah mesh teman-teman. Nah, mesh ini adalah dari kelapa sawit ya. Jadi ini memang ramah lingkungan sekali dan mudah terurai dengan tanah ya untuk bahan mesh ini. Mesh ini adalah metil ester sulfonat ya teman-teman. Jadi merupakan salah satu jenis surfaktan anionik yang memiliki kelebihan dalam hal daya deterjensi teman-teman, dan juga tahan terhadap kesadahan air ya, bersifat terbaru lah ini ya, dan ramah lingkungan lah pokoknya. Jadi inilah mesh teman-teman. Sudah paham ya. Ini asli Indonesia ini teman-teman ya. Sudah paham ya untuk mesh ini. Kemudian untuk yang ketiga adalah ini yang ketiga teman-teman ya. Untuk yang keempat adalah sodium sulfat teman-teman. Nah, ini sodium sulfat sifatnya lembut ya, ini teksturnya lembut. Kemudian untuk sifatnya sodium sulfat ini adalah, nah untuk sodium sulfat ini dengan rumus kimia Na2SO4 ya, atau garam berwujud padatan atau kristal berwarna putih teman-teman. Dan ini stabil pada temperatur normal ya. Nama lain dari senyawa ini adalah bisodium sulfat ya. Nah, fungsi sodium sulfat ini bisa untuk pembuatan deterjen, pembuatan craft pulping dan kertas, produksi asam klorida, pembuatan industri tekstil, pembuatan dalam industri farmasi, dan lain-lain. Dan ini fungsinya banyak sekali teman-teman. Itulah sodium sulfat ya. Ini yang keempat tadi. Kemudian yang nomor 5. Yang nomor 5 adalah soda ASH teman-teman. Nah, ini soda ASH ya. Sudah ada tulisannya ya. Soda ASH ini kegunaannya sangat banyak sekali teman-teman ya. Soda ASH merupakan salah satu bahan kimia dengan rumus kimia Na2CO3
Nah, dalam bahasa Indonesia soda ASH lebih dikenal dengan natrium karbonat atau soda abu. Secara teori yaitu soda ASH adalah salah satu jenis garam natrium yang terbentuk dari asam karbonat. Nah, karena teksturnya yang berupa bubuk ya teman-teman. Soda ASH mudah larut dalam air meskipun terbentuk dari asam. Soda ASH memiliki sifat basa dan dapat membentuk larutan alkali yang sangat kuat ya teman-teman. Inilah ASH ya. Dan ada citron, di sini ada citron. Untuk fungsi dari bahan citron ini silakan dibaca di artikel-artikel yang tertera di Google saja ya teman-teman. Karena kalau saya jelaskan satu persatu pasti nantinya durasinya sangat panjang sekali ya. Yang jelas untuk sabun Tokles ini bahan-bahannya sudah saya siapkan, sudah saya rangkum ya. Tinggal mempraktekkan saja. Jadi ini saya bahas untuk persiapan bahan dulu ya. Untuk pembuatan tunggu saja videonya teman-teman ya. Karena saya banyak sekali untuk pembuatan bahan-bahan terbaru ya. Oke, ini adalah citron ya atau citrit acid. Lalu kemudian ada kamperlan. Nah ini kamperlan teman-teman. Teksturnya agak kuning ya. Ini kamperlan. Lalu ada PCE teman-teman. Nah ini bentar, ada PCE ya. Nah ini PCE teman-teman. Ini bahan utama dari sabun Tokles atau tanpa sentuh juga ini ya, adalah PCE. Silakan dibaca di artikel-artikel saja ya teman-teman. Kalau saya jelaskan pastinya lama sekali. Kemudian setelah PCE ini ada simet. Nah ini simet. Simet itu teksturnya seperti ini teman-teman. Agak bulat tapi kecil-kecil sekali ya. Ini simet ini adalah sodium metasilikat teman-teman ya. Nah untuk PCE tadi untuk kepanjangannya adalah persiliroetulen ya, atau PCE. Oke, ini simet sudah ya teman-teman. Nah, kemudian ini yang paling sulit sekali didapat teman-teman, atau jarang sekali di toko kimia ya. Tapi daerah saya alhamdulillah ada. Nah ini yaitu NP noniphenol 40 etoksilat ini teman-teman. Nah ini NP40 teman-teman. Jadi daya emulsifernya itu sangat tinggi sekali ya dibanding NP6, NP10 dan NP yang lain teman-teman. Jadi ini sudah tingkat tinggi ini NP40 teman-teman ya, atau noniphenol yang 40 etoksilat. Oke, itulah bahan-bahannya Tokles. Kemudian ada lagi teman-teman, setelah tergitol atau NP40 yaitu castor oil ya. Nah ini castor oil yaitu PEG 40 ya. Ini atau castor oil teman-teman, PEG 40 HCO ya. Ini juga bahan yang terkandung dalam sabun Tokles teman-teman ya. Inilah PEG 40 atau castor oil ya. Kemudian setelah ada PCE tadi juga ada TCE teman-teman. Nah ini jadi kedua ini kompak sekali ya, sama PCE kemudian TCE. Jadi seperti apa ya, biasanya itu di dalam formula yang lain itu ada kamperlan dan juga ampitol ya. Begitu teman-teman. Lebih bagus digunakan keduanya ataupun salah satu tidak apa-apa. Tapi kalau untuk yang Tokles ini memang harus diformulasikan untuk keduanya, PCE maupun TCE teman-teman ya. Oke. Yaitu ini namanya trikoloretilen teman-teman ya. Sangat sulit sekali untuk dinamakan, tapi kalau teman-teman baca di artikel-artikel ataupun di Google ya itu ada lah untuk TCE ataupun PCE itu ya, untuk singkatan dari nama kimia dagang ya. Kemudian ada Trilon BD, yaitu Trilon BD ini adalah EDTA
bisa menggunakan yang 2Na ataupun 4Na ya. Untuk saran saya yaitu gunakanlah yang 2Na, jadi kualitasnya itu lebih tinggi dari 4Na ya. Padahal nominal angka itu 4 sama 2, tapi yang bagus itu yang 2 teman-teman, yang 2Na ya. Ini adalah trilon BD atau EDTA ya. Kemudian bibit parfum. Ini bibit parfum bisa menggunakan stroberi ataupun yang lain ya, sesuai selera teman-teman. Dan juga pewarna ya, pewarna itu juga selera teman-teman semuanya, bisa menggunakan yang agak kekuningan atau merah atau hijau ya. Oke, itulah untuk keseluruhan bahan-bahan sampo mobil topless atau sampo cuci motor yang topless ya. Jadi ini tanpa sentuh teman-teman ya. Jadi bahan-bahannya itu ada 15 kategori ya. Kalau teman-teman simak dengan baik. Untuk pembuatannya sabar saja ya teman-teman, karena masih ada video-video yang lain yang memang harus saya selesaikan ya. Yang penting semuanya usahanya pada lancar teman-teman ya. Itulah bahan-bahannya teman-teman. Jangan ada pembodohan dari segala pembuatan sampo itu ya. Jadi gimana ya, kita sebagai penonton itu jangan merasa dibohongi, ataupun saya sendiri pun tidak akan berbohong kepada teman-teman semuanya ya. Soalnya saya pernah lihat itu sampo topless kok bahannya cuma ada beberapa bahan itu, saya rasa kurang bagus ya teman-teman ya. Kalau yang mengerti bahan kimia dan sifatnya pasti sudah tahu lah ya, bahwa sabun topless itu tidak mungkin kalau cuma 3-5 bahan saja, karena setiap bahan itu mempunyai fungsi dan sifat beda-beda ya. Ada yang merontokkan di atas logam, ada yang merontokkan di reaksi dalam tanah ya. Jadi reaksinya itu beda-beda untuk setiap bahannya teman-teman ya. Oke, jadi EDTA ini juga fungsinya sebagai pengawet. Citrat acid ini juga untuk menjadi asam dan pengatur pH. Kemudian simet ini juga sebagai agen pembersih dan lain-lain ya. Kemudian NP10 juga sebagai emulsilver ya. Jadi untuk bahan-bahannya itu sangat banyak sekali yang jelas ya teman-teman. Itulah untuk sampo topless ya. Bukan cuma 5 sampai 6 bahan, ataupun bahkan cuma 3 bahan ya. Oke, pintar-pintarlah untuk memahami dari semua bahan-bahan tersebut ya teman-teman, sebelum kita mempraktekkan sendiri dan kemudian pada akhirnya kecewa ya. Oke, cukup sekian dari saya teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semuanya sehat, usahanya lancar ya. Bye bye.